Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang implementasi nilai Pancasila di era digital. Yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Tri Putra dengan NIM 2435049. Saya Randi Abdul Zaki dengan NIM 2435047. Saya Gustiawan, NIM 2435052. Baiklah, ini hasil dari diskusi kami. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, asas, pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang baik. Era di mana era terjadinya pengaplikasian internet dari segala bidang. Hal ini menuntut manusia dari berbagai usia, terutama generasi muda, untuk tahu tentang teknologi. Era digital ini menyebabkan digitalisasi di semua bidang, sehingga menyebabkan mutasi tentang cara kehidupan masyarakat. Dari awalnya yang konvensional menjadi digital. Salah satunya adalah dalam cara bersosialisasi. Generasi muda sekarang identik dengan sosial media. Salah satunya adalah dari WhatsApp, Line, dan Instagram, dan lain sebagainya. Positif penggunaan sosial media. 1. Kemudahan dalam berkomunikasi dimanapun, kapanpun. 2. Kemudahan dalam memperoleh informasi. 3. Kemudahan dalam memperluas pertemanan. 4. Kemudahan dalam meningkatkan kreativitas sehingga dapat meningkatkan minat dan bakat yang dimiliki. Dampak negatif penggunaan media sosial. 1. Kemudahan dalam penyampaian ujaran kebencian yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kedua, kemudahan dalam penyampaian berita bohong dan hoax. Ketiga, ketergantungan yang menyebabkan kurangnya interaksi antar sesama manusia. Keempat, munculnya tindak kejahatan atau yang dikenal sebagai cybercrime penipu. Dan kelima, promosi secara berlebihan. Menyikapi kondisi demikian, penting bagi kita sebagai masyarakat Pancasila untuk kembali kepada kepribadian Pancasila. Utamanya mengenai demokrasi yang adil, beradab, dan damai. Pancasila sebagai dasar negara membentuk budaya dan tata cara berperilaku khas orang Indonesia yang sudah ada sejak dulu. Pancasila yang dinamis dan mengikuti perkembangan zaman mampu memenuhi kebutuhan warga negara. Oleh karena itu, dalam menyikapi permasalahan ini, kita harus kembali kepada Pancasila. Maka dari itu diperlukan penanaman fondasi awal berupa nilai ideologi Pancasila terhadap warga negara, utamanya pada generasi milenial sebagai penerus bangsa. Penerapan nilai-nilai sila dalam bersosial media. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sosial media adalah tidak menyebarkan isu-isu sara, suku, agama, dan ras, dan kebencian, sehingga dapat terbina hubungan baik antara umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam bersosial media, kita harus menghormati dan menghargai hak serta pendapat orang lain, sehingga tidak menyebarkan berita hoax yang dapat mengganggu orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dalam kehidupan bersosial media adalah menjunjung tinggi persatuan dan tidak menyebarkan isu-isu perpecahan agar integrasi bangsa tetap terbina. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di antaranya dengan membudayakan perilaku demokrasi yang sehat dan terarah. Hal ini diwujudkan dengan tidak menulis komentar yang menyudutkan pihak lain, tidak memprovokasi isu-isu kebencian, serta menggunakan media sosial secara bijak dalam menyaring informasi dan menerima keputusan masyarakat dengan lapang dada. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan mengakses sosial media sembari tetap menghormati hak asas manusia orang lain. Dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka kehidupan bernegara tetap terjamin. Mengingat Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai-nilai yang dapat menjadi solusi berbagai permasalahan di Indonesia.
Kesimpulan, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam era digital menjadi sangat penting sebagai landasan moral dan etika dalam bermedia sosial dan menggunakan teknologi informasi. Di tengah arus informasi yang sangat cepat, masyarakat perlu menjadikan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sebagai pedoman dalam bersikap dan perilaku di dunia maya. Nilai-nilai tersebut mendorong terciptanya lingkungan digital yang toleran, adil, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi etika dan kebinekaan. Oleh karena itu, penguatan karakter dan literasi digital berbasis Pancasila perlu terus ditanamkan, terutama kepada generasi muda, agar mampu menjadi penggunaan teknologi yang bijak, cerdas, dan berintegritas. Sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.